Shalom adik-adik, ya Keka, selamat pagi. Adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Adik-adik boleh menari, melompat sambil menyanyi ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, kita siap? Ayo, kita mulai ya. Selamat pagi adik-adik kelas tengah dan kelas besar. Shalom, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau mau membawa kami berkumpul meskipun tempat kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya kasih-Mu tetap sama. Kasih-Mu ada di dalam setiap hati kami. Tuhan, jamahlah hati kami, berikan damai sejahtera-Mu di dalam hati kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang lembut, sehingga setiap firman-Mu itu Tuhan, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi perisai bagi kami. Pimpin kami Tuhan, urapi Kak Lili yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara dan kehendak-Mu yang terjadi. Haleluya, amin. Kak Lili hari ini mau menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 ya. Ini kelanjutan dari hari Paskah, yaitu di mana setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tapi Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Nah, yang di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 adalah pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kenapa di pantai Danau Tiberias? Nah, ingat ya, waktu murid-murid Tuhan sebelum mengikut Tuhan Yesus, mereka pekerjaannya adalah sebagai seorang nelayan, yaitu menangkap ikan. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mati, murid-murid Tuhan Yesus ini mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka bingung, mereka takut. Jadi satu-satunya yang bisa mereka pikirkan adalah, aku kembali ke pekerjaanku yang lama aja ya, sebagai seorang nelayan. Nah,
Yang mencetuskan pertama adalah Petrus. Lalu teman-temannya yang lain, Nikodemus, Thomas, anak-anak Zebedeus, dan murid-murid yang lain juga kepingin ikut. Mereka mengikuti. Mereka menangkap ikan di malam hari. Ingat, nelayan kalau nangkap ikan itu malam hari, bukan pagi hari loh, bukan siang hari. Malam hari. Mereka nangkap ikan. Tapi apa yang terjadi? Nangkap, nggak dapat. Nangkap, nggak dapat. Terus nggak dapat. Akhirnya sampai pagi. Capek nggak? Pasti capek. Marah, kecewa? Iyalah. Orang nangkep kerja nggak dapat apa-apa? Pastilah. Nah, dalam perjalanan mereka mau pulang, mau mendarat, masih jauh ya dari tepi pantai, itu ada orang yang berseru, yang berbicara maksudnya, bukan berseru, berbicara pada mereka. Hoi, kalian dapat lauk nggak? Nah, kalau kita ya udah capek, nggak dapat apa-apa, masih ditanya lagi, kita gregetan nggak? Ya gregetan lah, tapi jawabnya lemes, nggak dapat. Nah, lalu orang itu nggak give up, orang itu nggak berhenti loh. Orang itu masih terus lagi, bilang lagi, taburkan jalamu ke sebelah kanan. Nah, lah orang yang di perahu ini sudah capek, orang ini kok ngomong lagi. Aduh, ya udahlah, aku lakukan. Nah, mereka coba taburkan. Daripada orang ini ngoceh terus ya, nantinya ya kan pikir mereka, ya udah pokoknya aku lakukan, nanti kamu lihat, nah enggak dapat nih. Orang sudah tahu aku enggak dapat ikan, tadi udah bilang ya kan. Nah, apalagi pagi-pagi gini, nangkep ikan, mana mungkin sih? Ah ya sudahlah, mereka coba. Mereka taburkan jalan mereka ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Jalan mereka itu tiba-tiba sangat berat, mereka tarik-tarik. Mereka dapat ikan yang dalam jumlah yang besar. Aneh nggak? Aneh. Pagi loh. Nah, pada saat itu tiba-tiba satu orang yang di dalam perahu itu teringat. Petrus, orang itu Tuhan Yesus. Yang suruh kita menabur jala itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba mereka sadar. Apa yang Kak Lili mau sharingkan firman-Nya dengan kehidupan kita? Kita sering mengalami masalah. Bukan hanya kalian loh, Kak Lili juga. Masalah kita beda-beda ya. Kalau adik-adik mungkin sekolah, ya kan? Keadaan keluarga, ya. Kesehatan, atau yang lain-lain. Sama, setiap manusia hidup di dunia ini punya masalah. Tapi pada saat kita mengalami masalah, itu yang Kak Lili mau tegaskan. Apa yang kita lakukan? Satu, kita pakai kekuatan kita pakai pikiran kita, kepandaian kita, uang kita untuk melakukan segala sesuatu. Atau yang kedua, aku ada masalah. Aku tahu sih aku harus melakukan ini. Tapi coba aku tanya Tuhan dulu. Yang mana yang adik-adik lakukan? Yang pertama atau yang kedua? Petrus dan murid-murid yang lain pada saat mengalami ketakutan, kekhawatiran dan lain-lainnya, mereka hanya pakai kemampuan mereka yang dulu adalah menangkap ikan. Mereka kembali lagi ke laut. Tapi apa? Mereka nggak dapat apa-apa. Dengan kepandaian mereka loh, dengan kekuatan mereka nggak dapat apa-apa. Kosong. Di Alkitab dikatakan tidak mendapat seekor pun. Pada saat paginya, pada saat mereka sudah nggak bisa apa-apa, lalu ada orang yang berseru tadi. Nah, orang yang berseru itu siapa di dalam kehidupan kita? Bisa pendeta, bisa Pak Yaya, bisa Bunda, bisa siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan. Bisa juga adalah apa? Dari firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Bisa juga apa? Pujian yang kita nyanyikan. Nah, itu adalah orang tadi yang mengatakan. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Kita melakukan apa tidak? Kita melakukan nggak seperti yang murid-murid lakukan? Mereka follow? Karena daripada aku follow atau tidak? Nah, pada saat kita melakukan, pada saat kita mengikuti, pada saat kita berdoa, apa yang terjadi? Kita serahkan pikiran kita yang tadi kita mikirkan itu, rencana kita itu kita serahkan ke Tuhan. Tuhan,
Menurutmu oke enggak sih Tuhan? Kalau oke, berkati ya Tuhan. Tapi kalau enggak, tolong Tuhan tutup semua jalan. Aku mau berjalan dalam rencanamu. Pada saat murid-murid itu mengikuti perintah Tuhan untuk menebarkan jala ke sebelah kanan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Berkat itu terjadi. Sama. Sukacita itu terjadi. Sama. Pada saat kita berjalan mengikuti kehendak dan rencananya. Kita tidak tahu loh ya pada saat itu. Pada waktu murid mau nebar ke kanan itu belum tahu loh. Dapat ikan apa enggak. Mereka malah pikir, pokoknya supaya orang itu enggak ngomong lagi. Tapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Pada saat adik-adik mau melakukan, aku percaya. Mujizat yang dulu terjadi, sekarang juga bisa terjadi. Asal kita berjalan dalam kehendak dan rencananya. Ya, COVID masih berjalan. Kita nggak tahu sampai kapan kita di dalam rumah masing-masing. Masalah terus masih ada, ya kan? Sekolah, pelajaran mungkin meludak, semua pakai online, semuanya. Stress out. Tapi apa yang harus kita lakukan? Cuma stress out? Marah? Udah seenaknya aja? No. Kalian mendengarkan hari ini dari Kak Lili. Berdoa. Bawa beban kalian ke dalam Tuhan. Bawa rencana yang kalian sedang akan rencanakan ke dalam Tuhan. Dan mohon Tuhan yang memberkati. Kalau itu berjalan dalam kehendaknya, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan kasih berkatnya. Berkatnya apa? Ya banyak, bisa kesehatan, bisa sukacita, damai sejahtera, bisa juga ada berkat-berkat jasmani yang mungkin dikirimkan. Kita nggak tahu, Kak Lili nggak tahu. Itu berkat dari Tuhan, bukan dari Kak Lili. Tapi kalau kita tidak berada dalam rencananya, sudah pasti nol. Kita nggak dapat apa-apa. Ya, oke? Ingat, kalau kita setia, kita percaya, dan kita melakukan kehendaknya, ada damai sejahtera di hati kita, dan ada berkat sendiri yang dari Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita selesai, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu di dalam hidup kami. Masalah sering berlalu, tapi janganlah biar masalah-masalah ini menjadi penghalang yang menjadi penghambat antara kami dengan Engkau. Biarlah kami membawa setiap masalah kami, beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Engkau yang memimpin dan Engkau yang mengarahkan langkah hidup kami. Dan kami percaya, di dalam penyertaan-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik Tuhan dengan kesehatan dan penyertaan dan perlindungan yang daripada-Mu. Berkati sekolah mereka, berkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belum selesai. Masih ada satu ayat hafalan, jangan lupa. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Dihafal ya. Nah, nanti setelah kita bertemu, nah Kak Lili akan lihat siapa yang catatannya paling rapi. Kakak-kakak mungkin nggak akan bilang, ayo dicatat ya. Nggak. Tapi kalian rajin mencatat, kalian rajin menghafal setiap ayat yang ada. Nah, pada saat nanti kita bertemu, Kak Lili ada hadiah buat kalian. Oke, hadiahnya apa? Nggak tahu, itu ada berkat yang dari Tuhan nantinya buat kalian. Oke, sampai di sini. Minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Bye.